hebatku, namun oleh anugerah, namun oleh anugerah kemurahan-Mu. Tuhan, katakan Kau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Kau mulia Tuhan, Engkau mulia nama. Mari sekali lagi dengan segenap hatimu katakan, Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Yesus Kau mulia, Engkau mulia, mulia nama-Mu, Yesus. Mari bersama naikkan pujian ini dari awal, katakan, kasih yang terindah telah ku terima, sebab kasih yang terbesar, kasih yang terbesar dari-Mu Yesus. Tuhan, bukan karena kebaikanku, bukan karena hebatku, namun oleh anugerah kemurahan-Mu. Tuhan, katakan Engkau baik. Amin Tuhan. Ini setiap pernyataan kami Tuhan, sebab Engkau sungguh baik. Engkau mulia, Engkau mulia, Engkau mulia, mulia nama-Mu, Yesus. Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku, Yesus. Amin Tuhan, mulia nama-Mu, Yesus. Mari lebih lagi dengan segenap hatimu katakan, Engkau baik, Engkau baik Tuhan, Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Kau mulia, Engkau mulia, Engkau mulia, mulia nama-Mu. Mari jemaat Tuhan sendiri katakan dengan segenap hatimu, Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Kau mulia, Engkau mulia, Yesus, mulia nama-Mu, Yesus, mulia nama-Mu, Yesus. Terima kasih, Kau sangat baik.
Sebab namamu Tuhan sangat baik bagi kami. Bukan hanya namamu Tuhan, tapi apa yang kau perbuat sungguh ajaib dalam hidup kami. Karena itu dengan berani kami mau berkata, God, you're so good to me. Mari bersama kita katakan kepada diri kita, God, you're so good to me. God, you're so good. 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 You're so good to me. Lebih lagi katakan, God, you're so good. You're so good. Hallelujah. God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. Lebih lagi katakan, God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. Hallelujah. God, you're so good. You're so good to me. Bersama nyatakan, I am blessed, I am called, I am healed, I am whole, I am saved in Jesus' name. Highly favored, filled with your power for the glory in Jesus' name. I am blessed. I am saved in Jesus' name. Highly favored, anointed, filled with your power for the glory of Jesus' name. Sing God, God, You're so good. God, you're so good. you're so good. God, you're so good. Dalam hadirat Tuhan, saya undang jemaat Tuhan bangkit berdiri. Bersama-sama kita katakan, God, you're so good to me. God, you're so good. You're so good, oh Lord Jesus. Amen. Ini seruan kami Tuhan. God, you're so good. You're so good to me. Berikan sorak-sorai termeriah untuk Yesus Kristus Tuhan, katakan. God, you're so good. Hallelujah. God, you're so good. Oh, Jesus, Jesus. You're so good. You're so good. Katakan, you're so good to me. You're so good to me. You're so good to me. Haleluya. Benar Tuhan, Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Kami mau menyanyikan kebaikan-Mu, kami mau menyanyikan kebenaran-Mu. Di dalam nama Yesus yang siap muji Tuhan, sama-sama saya katakan, amin. Haleluya. Kita percaya Tuhan kita sungguh baik, amin. Mari samakan tepuk tanganmu saudara. Kita percaya bahwa dari hari ke hari tidak pernah tertunda
Yesus dahsyat. Yesus dahsyat. Yesus dahsyat. Kami bersyukur Tuhan. So kami punya Tuhan yang dahsyat. Katakan, Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan kekuatanku, Kaulah anugerah bagiku. Yes, come on church. Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan keselamatanku, ku percaya Kau berkuasa. Kami angkat tangan kami katakan, janji-Mu nyata dalamku, ku berserah kepadamu. Come on ya Yesus. Haleluya, sebab nama-Mu besar. Katakan, dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Haleluya, ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus Kau Raja mulia. Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan kekuatanku, Kaulah anugerah bagiku. Amin, kami percaya Tuhan. Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan keselamatanku, ku percaya Kau berkuasa. Kami katakan, janji-Mu nyata dalamku, ku berserah kepadamu. Pujian Yesus. Haleluya. Sebab apa? Sebab nama-Mu besar, dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Haleluya, ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus Kau Raja mulia. Musik memuji Tuhan. Biar segala yang bernafas memuji-Mu Yesus. Janji-Mu nyata dalamku, ku berserah kepadamu. Dengan imanmu katakan, haleluya. Kami bersyukur sebab nama-Mu besar, dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Haleluya, ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus Kau Raja mulia. Haleluya, haleluya, sebab nama-Mu besar, dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Haleluya, ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus Kau Raja mulia. Ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus Kau Raja mulia. Sorak-sorak meriah buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan siapkan hati kita untuk memberi persembahan yang pertama. Terima kasih Bapa yang baik, Kau sungguh baik, Engkau sungguh dahsyat dalam hidup kami Tuhan. Kami sungguh percaya kami boleh ada saat ini semua karena pertolongan-Mu. Dan dengan segala kerendahan hati kami Tuhan, kami mau katakan bahwa kami memerlukan Engkau dalam hidup kami. Kami siap memberikan persembahan Tuhan, yang terbaik kami mau beri hanya bagi nama-Mu. Haleluya, amin. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru
sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Mari bersama-sama kita mau naikkan pujian ini dari awal. Katakan, kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan. Ini seruan kami Tuhan, sebab kami selalu perlu Engkau. Yes, Tuhan, sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Mari jemaat Tuhan sendiri katakan pujian ini dari awal. Kemanakah kami mencari? Kami mencari kasih sejati. Kemanakah kami? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Dengan segenap hatimu katakan, kami perlu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Bersama-sama katakan, kami perlukan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Saya undang jemaat Tuhan bangkit berdiri. Bersama-sama kita mau katakan, kami perlukan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban.
kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan atas segala berkat yang sudah Engkau limpahkan kepada kami sepanjang minggu ini Tuhan, sehingga kami bisa memiliki kesempatan pada hari ini mendengarkan akan firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, berkatilah kami sehingga firman-Mu bisa jadikan makanan bagi rohani dan jiwa dan tubuh kami. Terima kasih Tuhan, kami akan dengar akan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang berbicara melalui bibir mulut hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan, kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman. Berbicaralah melalui firman-Mu. Kita yang siap mendengarkan firman, sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus, silakan duduk. Shalom. Terima kasih para singer luar biasa YS Jakarta. Ya, saya mungkin 4 bulan ya, Bu Petrus, Pak, tidak kesini. Saya lihat websitenya luar biasa, tambah mantep. Ya, inilah pekerjaan Tuhan, anugerah tahun 2022. Kita sebentar lagi akan meninggalkan tahun 2022, tapi jangan khawatir, di tahun 2023 kita akan diberkati. Katakan amin. Haleluya, percaya. Karena gereja kita ya seringkali mendengar berita-berita bahwa begini-begini tahun depan. Jangan takut. Baik, hari ini saya akan menyampaikan tentang firman menjadi terang di tengah kehidupan dunia yang gelap. Kenapa saya agak tidak mengejar bahasa gelap? Karena gelap itu pasti tidak bisa kelihatan, betul ya? Gelap itu tidak menarik. Coba Bapak Ibu kalau ini dimatikan semua, Bapak Ibu dari luar masuk ke sini gelap, tidak kelihatan, tidak menarik. Tapi ketika terang dilihat dari gereja ini akan tertarik. Katakan amin. Yuk kita baca firman Tuhan di Yohanes 3 ayat 17. Karena Elohim mengutus putranya ke dunia, tidak untuk menghukum dunia, melainkan supaya dunia diselamatkan olehnya. Apa hubungannya dengan judul menjadi terang di tengah kehidupan dunia kita yang gelap? Ya, saya akan sampaikan. Manusia dunia sering mengatakan apa? Ayo, sering kita dengar, apa kata dunia katanya, betul tidak? Betul Bapak Ibu? Nah, apa kata dunia? Nah, sekarang kita mendengarkan apa kata Elohim. Nah, Elohim berkata, yaitu apa kata firman. Ada amin? Firman tadi ya di dalam Yohanes 3:17, karena Elohim mengutus putranya ke dunia tidak untuk menghukum dunia. Nah, saudara dan saya tidak akan dihukum. Ada amin? Melainkan dia membawa keselamatan untuk kita semua. Nah, tadi saya sampaikan, apa kata dunia? Kadang-kadang kita mendengar kata dunia, sulit, nanti ekonomi susah, ya kan? Dan banyak macam, ya, pekerjaan susah, keuangan susah, dan lain-lain, banyak kesusahan. Tapi kata Elohim di firman Tuhan, dia akan mengutus anaknya untuk tidak menghukum. Hukuman itu apa sih? Hukuman itu menyusahkan, menyakitkan. Betul? Betul saudara? Nah, tetapi di dalam Yohanes 8 ayat 12, coba. Nah, Yohanes 8 ayat 12, kemudian Yesus berbicara lagi kepada mereka, akulah terang dunia. Siapa yang mengikuti aku tidak akan pernah berjalan dalam kegelapan, melainkan memiliki terang kehidupan. Nah saudara, firman Tuhan ini jelas sekali. Yesus datang, Tuhan mengirimkan untuk menyelamatkan kita, ada terang. Betul saudara? Nah, itulah di akhir tahun ini, dunia ini sudah gelap saudara. Kita mengalami COVID berapa tahun? 2,5 tahun apa sampai 3 tahun. Sampai sekarang kita pun masih pakai masker. Katanya presiden akan mengumumkan kita lepas masker. Kenapa saya lepas masker? Karena saya jauh dari saudara. Ya. Tapi kalau dekat saudara saya pakai masker lagi. Nah, kita orang yang diberkati, kita sehat. Ada amin. Nah saudara, setiap kali kita membaca firman di dalam Kejadian
pasal 1 dan 2 yang menceritakan tentang penciptaan alam semesta ini, dunia ini diciptakan. Kita sangat mengagumi. Siapa yang kita kagumi? Elohim, Tuhan kita yang kita kagumi sebagai pencipta dunia ini. Kalau Tuhan tidak menciptakan kita, kita tidak mungkin ada di sini. Buat apa sih Tuhan menciptakan kita datang ke dunia ini? Dulu itu pertanyaan saya juga, saudara. Tapi saya sudah sadar bahwa ketika Tuhan menginginkan kita ada di dunia ini, kita akan menikmati anugerah Tuhan. Apa itu? Wah, terlalu dingin deh. Iya. Harinya sudah dingin, dunia sudah dingin nih. Ya, terima kasih. Sudah. Sebentar lagi saya juga akan masuk ke dunia dingin nih. Saya mau nengok anak saya di Jerman, jadi Jerman itu -1 derajat. Jadi sekarang ini mau panas-panas dulu nih di sini. Karena hari Kamis saya berangkat, jadi di sana udah -1, Bu. Jadi aduh, saya harus pakai baju double. Jadi sini nikmatin dulu. Baik. Elohim itu sangat baik sekali. Dia menciptakan dunia. Tuhan itu, Elohim itu adalah pribadi yang sangat sempurna. Dia sangat sempurna, saudara, dalam segala rencana dan karyanya dalam kehidupan kita. Ya. Di akhir-akhir dunia ini, ya, melihat ada kegelapan, ada kehancuran, perang dan lain-lain. Tetapi di wajah orang Kristen, orang yang percaya, kita adalah anak-anaknya yang diselamatkan. Nah, penciptaan pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi dalam Kejadian 1-5, bumi belum terbentuk dan kosong, saudara. Kegelapan ada di atas permukaan samudra raya, ya, yang ada roh Elohim menggeram di atas permukaan air. Begitu kan firman Tuhan. Lalu Elohim berfirman, jadilah terang. Ya, maka terang pun ada. Ya, firman ayat 4. Dan Elohim melihat bahwa terang itu baik. Elohim memisahkan antara terang dan gelap. Yang kelima, untuk terang Elohim menyebutkan siang, dan untuk gelap dia menyebutkan malam dan petang itu hingga pagi. Itulah hari pertama dia menciptakan bumi ini. Dunia ini diciptakan, saudara. Dunia ini diciptakan buat siapa ya? Buat kita. Ya. Tuhan tidak mau anak-anaknya yang ada di dalam dunia ini sesat dalam kegelapan. Nah, pada hari pertama tadi Elohim hanya menciptakan langit dan bumi, lalu memisahkan terang dan gelap, kemudian nama terang itu siang dan gelap itu malam. Nah, sebelum menciptakan yang lain, Elohim menyediakan tempat untuk ciptaan berikutnya. Kita manusia ciptaan yang keberapa? Ayo. Ada yang tahu? Angkat tangan, lambaikan tangan. Ayo. Kita sering membaca. Jawab yang tegas. 6. Nah, kita harus tahu kapan kita diciptakan. Oh, giliran kita yang ke-6. Berarti kita diciptakan hari yang ke-6 dan kita menikmati. Waktu itu yang diciptakan siapa? Adam. Diciptakan ke dalam dunia. Nah, kita sangat terpesona dengan ciptaan Tuhan ini. Ya, tubuh kita, ya, kita bisa berpakaian. Zaman dulu mungkin pakaiannya tidak seperti kita, tapi kita berpakaian rapi, bagus, keren ya. Kita terpesona dengan orang, dengan kecantikan, dengan ketampanan. Nah, saya mengajak saudara, kita terpesona dan terkesima dengan anugerah Elohim. Katakan amin. Ya. Saya di Palangkaraya, di Banjarmasin, kami sudah Natal, kemarin Palang ini di Jakarta juga sudah. Dan saya melihat anugerah Elohim itu sangat luar biasa. Kita diperkenan Tuhan, bukan karena kehebatan kita, saudara, tapi itu adalah anugerah Tuhan yang diberikan. Makanya saya ngajak saudara dan kita semua terpesona dengan terkesima dengan kebaikan dan anugerah Elohim yang sungguh sangat luar biasa, saudara, bahwa Elohim dia mengetahui bahwa bumi ini, ya, termasuk manusia, sangat memerlukan apa tadi? Terang. 1, 2, 3, ikuti kata terang. 1, 2, 3. Terang. Ya, manusia sangat memerlukan terang itu. Nah, saudara yang terkasih, ketika Elohim memperkenalkan dirinya, Tuhan memperkenalkan dirinya kepada orang banyak, kepada kita. Elohim berkata, akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai saudara? Terang itu tadi. Nah, ketika kita mengikuti Elohim, kita ada di gereja ini, berarti kita mengikuti terangnya Elohim. Kita ada dalam kehidupan yang tidak gelap. Ya, walaupun tadi pagi, ya, jam berapa? Jam 4 itu masih gelap.
tetapi Tuhan berikan terang pada pukul 5 lebih ya. Kemudian kita bangun, kita berdoa, kita melihat kebaikan Tuhan. Kita bisa bernapas, kita bisa beranjak dari tempat tidur, kita mempersiapkan diri kita untuk menerima firman. Betul saudara? Nah, firman pastinya tidak akan kembali sia-sia. Yesus datang ke dalam dunia ini untuk apa? Untuk mencari dan menyelamatkan orang yang hidup di dalam kegelapan dosa. Masuk di bulan Desember kita merayakan Natal. Kita merayakan kedatangan Tuhan Yesus yang mana Tuhan mengirimkan anaknya yang luar biasa, yaitu yang kita sebut Yesus ke dunia. Untuk apa? Untuk menyelamatkan dari kegelapan hidup kita, orang-orang yang berdosa. Nah, dia datang untuk membawa kita keluar dari kegelapan kepada terang hidup. Saudara dan saya sudah ada hidup dalam terang. Ada anugerah Elohim yang ada pada hidup kita. Saya seringkali di dalam mimbar saya sampaikan kepada jemaat bahwa ketika saudara beribadah, saudara adalah terang dunia. Ada amin? Ketika saudara beribadah, saudara menyampaikan firman. Nah, saudara yang terkasih, ketika saudara mau ke gereja, saudara ngajak saudara-saudara atau keluarga, bawa saja ke keluarga. Mungkin dia tidak mau melihat firman Tuhan, dia tidak mau dengar firman Tuhan, dia cuma ingin ke gereja, ingin dengar musik, bawa saja, tidak masalah. Dia tidak suka dengar orang berbicara mendengar firman dan lain, bawa dia ke gereja. Ketika dia sudah di gereja, itu urusan Tuhan untuk menjamah dia. Ada amin? Untuk membawa dia ke dalam kehidupan yang terang. Saudara dan saya manusia biasa, betul ya? Tidak bisa membawa orang yang langsung beribadah mengerti firman Tuhan, tidak bisa. Hanya Tuhan dengan Roh Kudus yang menjamah orang yang datang ke gereja hanya untuk ya mungkin hal-hal lain lah. Dia mau cari jodoh mungkin ya. Ada yang di sini datang untuk cari jodoh? Silakan lambaikan tangan. Tidak ada ya? Anak-anak muda? Oh, ada yang nunjuk-nunjuk tuh di belakang. Saya percaya, silakan cari jodoh, tapi Tuhan akan kirimkan jodoh yang terbaik. Amin, saudara. Luar biasa, karena firman nyatakan seperti itu, saudara. Karena Tuhan datang membawa terang. Nah, dalam khotbahnya di atas bukit yang dicatat oleh Rasul Matius, Elohim berkata dalam Matius 5 ayat 14, yuk buka. Ada ya? Matius 5 ayat 14 di IMB. Kamu adalah terang dunia, sebuah kota yang terletak di atas gunung, tidaklah mungkin disembunyikan. Ada amin, saudara? Kenapa? Gunung tidak bisa disembunyikan. Dari sini kelihatan gak gunung ya? Kelihatan ada gunung apa itu yang di puncak itu? Gunung apa ya Bu ya? Gunung Salak ya? Ya, saya nggak begitu hafal di sini. Kalau di Palangkaraya ada namanya Bukit Tangkiling, kelihatan tuh dari Palangkaraya, tapi hanya bukit Bu, nggak ada gunung di sana. Nah, saudara yang terkasih, ketika terang itu dunia sebuah kota terletak di atas gunung tidaklah mungkin disembunyikan. Ketika orang yang ada di gunung tidak akan mungkin bisa sembunyi, jadi dia masuk ke dalam goa. Ya, nah sejak semula ketika Elohim menciptakan manusia, saudara, Elohim juga mempunyai rencana yang sangat mulia. Wah, apa itu, Pastor? Yaitu supaya kita mendapatkan kemuliaan bagi Dia. Kita memuliakan nama Elohim, kita memuliakan nama Tuhan. Ya. Ketika orang yang tidak kenal Tuhan melihat wajah saudara pulang dari gereja dapat firman, ada kemuliaan yang saudara bawa. Dan orang akan melihat saudara beda, karena kita punya kemuliaan. Ya. Dimanapun saudara bekerja, dimanapun saudara bertugas, dimanapun saudara berada di lingkungan saudara, kehidupan dunia, saudara punya kemuliaan. Katakan amin. Ya. Apalagi di dalam pelayanan saudara. Mungkin Pastor Gary kemarin saya ikut juga di Zoom itu, saya lihat sebentar gitu. Nah, saudara yang ada di Zoom juga, ketika saudara mendengarkan firman ini, saudara diberkati. Nah, saudara yang terkasih, ketika Yesus menjadi sumber terang dan kita merefleksikan terangnya di dunia ini, kita akan merefleksikan di dalam dunia ini bahwa orang-orang Kristen, orang-orang percaya adalah terang dunia. Maka saudara dan saya adalah orang-orang yang bisa membawa umat jemaat yang tidak mengenal Tuhan
dan dia akan mengenal Tuhan, dia akan diselamatkan. Ada amin? Nah, kita sebagai pengikut Kristus, saudara, apakah sering berhasil? Pasti juga sering gagal, saudara, memancarkan terang Kristus. Oh, gimana pastor, kok kita tidak gagal memancarkan? Karena ada dunia yang merintangi kita. Apa tadi? Dunia yang gelap tadi yang merintangi kita. Makanya setiap hari saya selalu katakan, ayo kita berdoa pagi hari kita lalu menyerahkan kehidupan kita. Tuhan, sertai aku, bimbing aku, biarlah aku menjadi terang dunia ini. Ketika orang yang melihat aku, ketika orang yang mendengar suaraku, ketika orang ya lalu menghampiri ataupun melewati aku, dia melihat kemuliaan dalam hidupku. Ada amin? Saudara harus sadar, saudara ini adalah anak kesukaan, anak kesayangan Bapa, anak kesayangan Elohim. Saya dan saudara ini adalah anak, bukan buruh, bukan pembantu, bukan pesuruh, tapi adalah anak. Nah, ketika saudara dan saya adalah anak, punya kemuliaan yang luar biasa. Ketika kita berjalan kemanapun, tidak ada yang menghalangi. Tetapi seringkali gagal karena dunia ini menghalangi. Dunia menjanjikan hal-hal yang luar biasa, kenikmatan, kedagingan. Ya. Nah, saya bicara di YHS Banjarmasin dulu kemarin. Saya sampaikan, ketika YHS Banjarmasin diberkati, orang katakan bahwa YHS tidak mungkin besar, tidak mungkin begini. Tetapi Tuhan yang katakan, bekerjalah dengan baik para pekerja, para pelayan, semuanya akan diberkati. Begitu juga YHS Jakarta. Nah, saya 2 tahun tinggal di Jakarta, saudara, tidak terasa. Akhirnya saya harus kembali ke Kalimantan untuk melayani, ya, dan ditugaskan oleh Pastor Chun untuk keliling melayani Kanta Sampit, kota mana lagi, Samarinda, Ponti. Jadi saya harus keliling Banjarmasin. Nah, saya tidak mengeluh, tapi saya mendapatkan anugerah. 2 tahun saya tidak bisa kemana-mana, tetapi Tuhan melihatkan terangnya bahwa pelayanan ini terus berjalan. Ada kemuliaan dalam hidup saya. Nah, itu. Nah, saudara yang terkasih, dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21 dijelaskan bahwa ada sifat kedagingan menjadi penghalang kita untuk memancarkan kembali terang Kristus. Coba buka yang 19-21. Nah, dijelaskan bahwa ada sifat kedagingan yang menjadi penghalang kita untuk memancarkan kembali terang Kristus. 18 ayat 20. Terang dalam bahasa Yunani, salah ini. Kedengkian, ada penyembahan berhala, ya. Dalam Galatia 5, 19, 20 sampai 21. Yang ayat 20 ada. Oke, saya bacakan aja. Di sana ada penyembahan berhala, ada sihir, apalagi ada permusuhan, ada perbantahan, ada iri hati, ada amarah, ada persaingan, ada perselisihan, ada pengajaran sesat. Ya, ayat 21, ada kedengkian, ada pembunuhan. Nah, saudara, ada di mana ya, Pak? Saya lupa itu. Ada anaknya yang membunuh orang tuanya. Oh my God, saya bilang, oh Tuhan Yesus. Saya langsung mendengar berita itu, saya langsung memandang foto orang tua saya yang saya kasih, yang sekarang sudah memasuki umur 80 tahun dan masih sehat, masih kuat. Setiap hari telepon, video call dengan saya, menyatakan, apa kabar nak, bagaimana kamu nak. Ya seharusnya saya yang telepon beliau kan. Papa apa kabar, papi apa kabar, mama apa kabar, mami apa kabar, begitu kan. Ini orang tua yang selalu menelpon saya setiap sore itu. Jadi kalau sore saya nggak boleh matiin HP. Jadi sore itu lagi di mana? Nah, lagi duduk di meja Pak, lagi ya baca-baca firman, baca kerja, buka email, begitu. Nah, saudara yang terkasih, ada pembunuhan, ada kemabukan, ada pesta pora, ada begal, ya kan betul ya, Jakarta banyak begal ya. Dalam nama Yesus, itulah dunia gelap, saya bilang. Ayo kita berikan terang kepada dunia ini, ayo kita berikan luar biasa terang benerang kepada kota Jakarta. Dunia ini semua. Saya kemarin terbang dari Palangkaraya masuk Jakarta, gelap Jakartanya. Hujan ternyata, ada petir gitu kan. Tapi ketika saya dalam pesawat goyang, saya bilang, Tuhan Yesus sertai aku landing di Jakarta dan selamat. Puji Tuhan, hujannya tuh mundur gitu loh. Jadi pesawatnya set landing dengan selamat. Saya bilang puji Tuhan, Tuhan izinkan saya ada dan berada di sini dan menjadi terang bagi kita semua. Yuk katakan amin. Mari tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Nah saudara,
terang dalam bahasa Yunani ialah pos. Nah, tadi buka tolong dong posnya. Dalam bahasa Yunani pos. Kata pos ini merupakan akar kata dari foto, saudara. Foto apa foto? Foto kan tadi ada yang foto-foto dalam bahasa Inggris ya. Kita merupakan apa, saudara? Kita ada merupakan potret dari Elohim. Kita adalah gambaran dari Elohim. Ya, karena kita segambar dengan Elohim kita, segambar dengan Tuhan kita. Nah, masa kini kita selalu semua suka selfie. Yo, siapa yang suka selfie? Angkat tangan. Nah, saya angkat tangan, saya suka selfie juga. Kalau lihat di Instagram saya, saya pergi gaya. Ibu Petrus lihat. Naik sepeda, ya gym, ya apalagi ya. Saya hobi olahraga, saudara. Saya hobi. Ya. Ini ada hobi satu lagi nih. Saya mau coba main kuda, berkuda. Karena senior pastor itu di Malang suka main kuda. Jadi saya coba mau belajar kuda, tapi belum ada waktu. Tapi nggak bisa juga ya dipaksakan ya. Kalau memang hobi gitu ya. Nah, saya suka hobi yang bersepeda. Kalau dulu saya hobinya motor. Nah, tapi karena sudah umur 50 ya saya mainnya sepeda yang sehat, jalan kaki. Ya dengan teman-teman pastor juga. Jadi kalau naik sepeda itu sambil sharing, ngobrol tentang firman, tentang anugerah. Kadang-kadang pagi bisa jalan sama dengan Pastor Jun. Karena Pastor Jun dengan kesendiriannya dia sekarang ada di Palangkaraya karena ibu sudah pergi, dan kami menemani beliau. Ya, kadang habis ibadah, sudah ibadah, malam kami ngumpul dengan beliau. Nah, saya sampaikan bahwa ketika kita selfie, satu cara berfoto di mana kita semua bisa melihat kepada kamera. Kita melihat kamera, betul ya. Dan di sana kita melihat gambar setiap orang yang berselfie. Ya. Pertanyaan, apakah orang yang melihat Yesus dalam hidup kita? Nah, ada pertanyaannya, saudara. Dunia kita saat ini sedang mengalami kegelapan, yaitu ditimbulkan oleh apa tadi? Pandemi COVID-19. Ya. Dunia diliputi saudara, kekhawatiran, kemudian ketakutan. 2023 ada kesulitan ekonomi yang kadang-kadang memicu rasa putus asa kita. Aduh, bagaimana ya, saya perlu hidup begini. Kalau di Jakarta kan hidupnya semua serba mahal lah ya. Transportasi mahal, ini semua mahal. Tapi dunia kita memerlukan terang. Kita adalah terang dunia. Yuk sama-sama katakan, kita diganti saya. Saya adalah terang dunia. 1, 2, 3. Saya adalah terang dunia. Jadi dalam imanmu. Amin, saudara. Nah, mari kita menyadari ya bahwa menyinari dunia ini dengan terang, dengan kasih Elohim, dengan cara apa? Seringkali kan kita kirim ayat-ayat dari firman Tuhan. Betul? Saya punya IG itu sampai 3 loh, saudara. Kaget kan? Enggak apa-apa. Sebanyak-banyaknya kita punya. 1 untuk firman Tuhan, 1 melihatkan kehidupan kita yang menyerminkan terang dunia bahwa kita adalah anak-anak Elohim yang diberkati. Betul? Sampai saya pernah ditanyakan sama istri saya, "Papa ngapain sih bikin Instagram?" "Kenapa, Mas?" saya bilang. "Wah, ini." "Nah, pikiran kamu salah dah, Mas." saya bilang. Saya membuka Instagram adalah biar orang tahu apa yang saya lakukan, apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan saya. Saya ngirim firman, saya menguatkan orang, saya sering di DM orang, ya, orang-orang yang mungkin dalam kesesakan, kesukaran, apalagi orang-orang yang dalam kesulitan, ketakutan, dia ber-DM saya bahwa saya pastor ini tolong didoakan loh, kan jadi berkat saya. Ketika saya juga di dalam kehidupan saya, ya olahraga, perjalanan saya dengan keluarga. Bayangan orang pasti, wah ini keluarga bahagia. Dan itu betul terjadi, itu keluarga bahagia. Saya selama saya melayani tidak ada pertengkaran dalam rumah tangga saya. Karena ada kasih Kristus. Dulu hidup saya yang lama, waduh tengkar terus. Kenapa? Karena ego kita. Karena tidak ada terang yang menyinari hidupan rumah tangga kita, keluarga kita, anak-anak kita. Anak saya nomor 2 itu tiap hari ngirim firman, suka dia. Banyak orang yang tidak kenal dia suka karena anak saya mengirimkan firman. Wah, dia jadi berkat. Hal inilah yang membuat kita jadi sinar dunia ini. Nah, berdoa dengan Elohim, memohon agar kita diberi kekuatan tegar dan tabah, ya. Apalagi menjadi saksi bahwa dalam Elohim ada kekuatan. Ketika orang melihat ini kita bahwa
kita adalah berkat, adalah sinar yang dari Elohim dan kita diberkati. Makanya IG bisa sampai 3 itu. Yang satu ada tuh, saya itu pernah rencana juga mau jadi anggota DPR RI lagi. Serius loh, saya doa dengan Tuhan, Tuhan izinkan saya buat itu. Tapi sepanjang jalan ini, saya melihat perpolitikan ini tambah susah, tambah sulit. Terus saya berdoa dengan Tuhan, Tuhan bagaimana ini? Istri saya tidak mengizinkan sampai sekarang ini, Ibu. Nggak mengizinkan. Gak usah Pak jadi orang politik. Nanti kamu jauh dari Tuhan. Wow, jauh dari Tuhan. Bingung juga saya. Sebenarnya saya mau jadi anggota DPR RI adalah untuk membela Kalimantan Tengah dan saya ingin menjadi berkat untuk Kalimantan Tengah. Mungkin saya akan duduk di DPR, firman yang akan saya sampaikan. Betul ya? Itu yang saya berpikir ke situ, nggak ada berpikir yang lain. Doain aja deh. Iya banyak, ini ada keponakan saya juga, ada orang-orang Kalimantan Tengah. Ya. Kalau saya jadi wakil rakyat nanti duduk di sini, mungkin setiap bulan bisa saya ada di sini. Tepuk tangan untuk Tuhan. Jadi saya jadi warga DKI ya. Karena jadi anggota DPR RI itu. Oke, saudara kita lanjutkan sedikit lagi ya. Nah, demikianlah apa yang Tuhan Elohim sampaikan tentang terang dunia yang mengalami kegelapan ini. Dunia ini sebentar lagi akan berakhir, saudara. Saudara siap-siap, rapture kita. Tidak akan melihat kesusahan, tidak akan melihat penyiksaan dan lainnya. Orang-orang percaya akan di rapture. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Yuk teman-teman pemusik silakan siapkan. Nah di bulan Desember 2022 ini, biarlah momen Natal 2022 ini membawa kita ke dunia yang terang. Bahkan tahun 2023 dunia kita dibawa Elohim ke dunia yang lebih terang dan benderang. Dan semua karir kita, kehidupan kita, pekerjaan kita, usaha kita, rumah tangga kita, pelayanan kita semua pasti dibuat oleh Elohim berhasil dan beruntung. Nah, dalam segala permasalahan yang kita hadapi 2022 kita akan tinggalkan. Masa lalu ya sudah, jangan lihat lagi masa lalu. Karena berkat Elohim 2022 sudah kita nikmati. Dan 2023 menanti kita. Karena saya bilang, kita tidak mengejar berkat, tapi berkat yang mengejar kita. Orang percaya, berkat yang mengejar kita. Orang percaya, berkat itu mendatangi kita. Ya. Percaya Yes Jakarta diberkati. Berapapun kita yang ada beribadah, ya. Nanti siang kita ibadah lagi. Saya akan lebih menyampaikan lebih dahsyat lagi nanti. Karena Tuhan punya hal yang baik di tahun 2023. Buatlah hidup kita terpesona dan terkesima dalam anugerah Elohim. Pandanglah Elohim, maka wajahmu akan bersinar. Bersinar apa? Bersinar terang. Tuhan Yesus memberkati, biarlah firman Elohim hari ini mengubah dunia gelap menjadi dunia yang terang. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyi, Engkau baik dong. Sebelum kita doa, kita nyanyi sebentar ya. Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau mulia, Engkau mulia, mulia namamu, Yesus. Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, mulia namamu, Yesus. Tuhan Yesus sungguh baik sekarang sampai selama-lamanya. Kita berdoa. Elohim, terima kasih atas segala berkat dan rahmat-Mu yang sudah Engkau limpahkan kepada kami. Kami belajar firman-Mu yang baru saja kami dengar tentang terang dan kami menjadi terang itu.
Sehingga yang ada di dalam firman-Mu yang kami dengar hari ini bisa menjadi pedoman dan terang yang menjadi cahaya bagi hidup kami, dan kami melewatinya dan menjalaninya, sehingga seluruh aktivitas kehidupan kami yang ada pada hidup kami dapat kami lalui bersama Engkau ya Elohim. Ada sukacita, ada damai sejahtera dalam hidupan kami. Gereja YAS Jakarta diberkati. Gereja dimanapun yang ada di muka bumi ini, YAS diberkati luar biasa. Indonesia diberkati, kota Jakarta diberkati, dunia diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah dengar-dengaran akan firman-Mu. Biarlah firman-Mu Kau materaikan dalam hidup kami, tidak akan kembali sia-sia. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Yesus, kita yang sudah diberkati akan firman Tuhan. Mari sama-sama katakan amin, amin, amin. Silakan duduk, tepuk tangan Tuhan Yesus. Silakan duduk. Saya mengucapkan selamat merayakan Natal 25 Desember 2020. Selamat menyongsong 1 Januari 2023, tahun baru penuh berkat, penuh anugerah, penuh terang. Tepuk tangan untuk Yesus sekali lagi. Haleluya. Amin. Mari kita akhiri ibadah kita hari ini dengan penuh sukacita. Sendok jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Haleluya. Lebih dahsyat lagi, kita mau memuji Tuhan. Amin. Katakan, Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan Kekuatanku, Kaulah anugerah bagiku. Amin. Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan keselamatanku. Ku percaya Kau berkuasa. Janji-Mu nyata dalamku, ku berserah kepadamu. Come on, Aisyah. Haleluya. Sebab nama-Mu besar, dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Haleluya. Ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus Kau Raja mulia. Amin. Kami bersyukur Tuhan. Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan kekuatanku, Kaulah anugerah bagiku. Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan keselamatanku. Ku percaya Kau berkuasa. Kami angkat tangan kami Tuhan, kami katakan, janji-Mu nyata dalamku, ku berserah kepadamu. Haleluya. Nama-Mu besar, dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Haleluya. Ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus Kau Raja mulia. Bolehkah samakan tepuk tangan seperti ini? Kami angkat tangan kami Tuhan. Janji-Mu nyata dalamku, amin. Ku berserah kepadamu. Haleluya. Sebab apa? Sebab nama-Mu besar, dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Haleluya. Ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus Kau Raja mulia. Say haleluya. Sebab nama-Mu besar, amin, dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Haleluya. Ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus Kau Raja mulia. Ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus Kau Raja mulia.
Jemaat Tuhan, marilah kita pulang dan terimalah berkat dari Tuhan. Bapa Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Bapa Yahweh membuat wajahnya bersinar atasmu dan memberi engkau anugerah. Bapa Yahweh mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah anak-anakmu, diberkati pekerjaanmu, usahamu, pelayananmu, dan semua yang kau lakukan dengan baik dan benar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkati dengan berlimpah-limpah bagi kita mengandalkan Tuhan Yesus dan mengharapkan menjadi pondasi bagi tubuh dan hidup kita. Berkat sudah kita terima dari Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan yang sudah menerima berkat dari Bapa Yahweh, sama-sama kita berkata, amin.